Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Asyifa dan Bapak siapa? Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dari telinga, kemudian hidung, mulut, tenggorokan dan kelenjar limfa atau kelenjar limfa lahir pada Bapak. Nah, sebelum pemeriksaan, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian Bapak tidak usah tegang dan saya akan melakukan tindakan secara profesional. Yaitu yang pertama saya periksa adalah bagian dari telinga. Bapak sedikit maju ya Pak ya. Kemudian untuk prosedurnya yaitu pasien berhadapan dengan pemeriksa, kemudian mata pasien ditutup mata periksa, kemudian kita memakai atau memasang lampu kepala dengan benar yaitu memfokuskan dari arah cahaya searah dengan mata kita. Nah kemudian selanjutnya Bapak bisa begini Pak. Nah, yang kita mulai yaitu dari pemeriksaan inspeksi dari dan palpasi dari bagian telinga, yaitu apakah terdapat kelainan kongenital seperti fistel paraurikular, kemudian apakah terdapat mikrotia, kemudian apakah terdapat hemangioma. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu apakah terdapat dari peradangan ataupun sikatrik bekas dari operasi, kemudian apakah terdapat tanda-tanda peradangan ataupun tanda-tanda abses, kemudian selanjutnya apakah terdapat nyeri tekan dari tragus, kemudian setelah nyeri tekan dari tragus, kemudian apakah terdapat nyeri dari tarik auricula. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bagian retroauricula, kita nanti kalau nyeri bisa bilang ya Pak ya, apakah nyeri Pak, tidak, kemudian selanjutnya kita lakukan pengetokan yaitu nyeri atau tidak ya Pak ya. Kemudian setelah itu apakah terdapat sekret yang keluar dari telinga atau tidak. Nah kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari otoskopi. Nah untuk pemeriksaan dari otoskopi ini untuk prosedurnya yaitu dengan menarik dari telinga ke arah atas belakang, kemudian kita masukkan di liang telinga, kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan secara perlahan, kemudian kita lihat dari bagian telinganya itu kita lihat dari yang kita nilai itu apakah terdapat tanda-tanda peradangan dari liang telinga seperti furunkel, kemudian granulasi, kemudian apakah terdapat jamur, kemudian apakah terdapat benda asing ataupun corpus alienum, apakah terdapat serumen yang kita nilai dari seros mukus ataupun purulen. Nah kemudian apakah terdapat dari sekret. Nah kemudian selanjutnya kita nilai juga dari pemberhenti maninya. Nah untuk pemberhenti maninya ini kita lihat intak ataupun utuh ataupun terdapat perforasi. Nah apabila utuh itu kita nilai dari atau intak itu kita nilai dari tanda peradangan hipernis positif atau negatif, kemudian refleksi positif atau negatif, kemudian apakah terdapat bulging dan apakah terdapat dari retraksi. Nah apabila terdapat perforasi pada pemberhenti maninya, kita lihat dari lokasinya. Kemudian lokasinya itu sentral, marginal ataupun perifer. Nah kemudian selanjutnya kita lihat dari luasnya subtotal ataupun total. Nah kemudian jumlahnya berapa, kemudian sifat dari perforasi hipernis ataupun menebal. Nah kemudian setelah pemeriksaan dari telinga, kita lanjutkan dari pemeriksaan hidung bagian luar dan hidung bagian dalam atau rhinoskopi. Nah yang pertama yaitu hidung bagian luar. Nah, untuk dari hidung bagian luar sama duduk bersinggungan dengan paha kiri bersinggungan dengan paha kiri pasien. Kemudian selanjutnya kita fokuskan lampu kepala pada hidung pasien. Kemudian lampu kepala itu merupakan pengganti dari mata kita. Nah, selanjutnya yaitu kita mulai ya Pak ya, Bapak bisa begini, kita akan melakukan inspeksi dan palpasi. Nah yang pertama untuk inspeksinya yaitu kita lihat dari bentuk hidung, kemudian warna hidung sama dengan warna sekitar atau tidak, kemudian apakah terdapat massa pada hidung bagian luar. Nah kemudian selanjutnya untuk palpasi, apakah terdapat nyeri tekan dari sinus nasalnya, yaitu ada sinus maxillaris, kemudian sphenoid, ethmoid, dan maxillaris. Nah kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan rhinoskopi atau hidung bagian dalamnya itu menggunakan lampu kepala dan spekulum. Nah, lampu kepala sudah terpasang. Kemudian untuk cara memegangnya yaitu menggunakan tangan kiri ataupun tangan yang dominan. Nah, untuk memegangnya yaitu dengan spekulum dipegang dengan tangan kiri untuk memeriksa bagian hidung yang kanan. Nah, kemudian kita masukkan spekulum ini dengan keadaan tertutup. Kita masukkan perlahan dengan keadaan tertutup. Kemudian kita buka spekulum. Kemudian kita buka dan kita lihat atau kita nilai dari mukosanya hipernis atau tidak, kemudian septumnya, septum deviasi atau tidak, kemudian konkanya. Nah untuk konkanya itu terdapat hipertrofi atau tidak, kemudian sekretnya ada atau tidak, kemudian apakah terdapat massa ataupun benda asing atau corpus alienumnya. Kemudian setelah itu kita lepaskan dengan perlahan, agar tidak melukai dari mukosa hidung pasien. Kita lepaskan dengan sedikit menutup dari spekulumnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari rongga mulutnya ya Bapak, rongga mulut dan orofaringnya. Nah kita menggunakan tongue spatle, yaitu kita menghadap dari paha kiri pasien bersinggungan dengan paha kanan pasien. Kemudian selanjutnya kita pasang juga lampu kepala, kita fokuskan pada rongga mulut pasien. Kemudian setelah itu Bapak bisa membuka mulut dengan lebar ya Pak ya. Kemudian saya akan menaruh dari tongue spatle ini di lidah 2/3 bagian anterior dari Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak ya, bisa mangap ya begitu. Kemudian
kemudian kita lihat, kita inspeksi dari lidahnya apakah terdapat besrak atau tidak, kemudian bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian pergerakannya. Nah, selanjutnya kita periksa dari gigi-giginya. Untuk gigi-gigi kita lihat apakah terdapat karies dentis, terutama premolar dan molar bagian rahang atas. Nah, untuk merupakan penyebab dari sinusitis Odendagen. Nah, kemudian apakah terdapat perubahan dari posisi giginya. Nah, kemudian selanjutnya mukosa bukal dan gingiva apakah terdapat benjolan atau mangsa atau tidak. Kemudian apakah terdapat stomatitis, kemudian terdapat gingiva yang bengkak atau tidak. Kemudian untuk uvulanya kita lihat di tengah atau tidak. Nah, apabila tidak simetris, itu curiga adanya parasis dari nervus 9. Nah, kemudian palatumolnya itu simetris atau tidak, kemudian pilar anterior dan posteriornya simetris atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita nilai dari bagian tonsilnya ya Bapak ya. Bapak bisa untuk dari tonsilnya itu Bapak bisa menganggap lagi Pak ya, bisa menganggap lagi. Kemudian kita nilai dari tonsilnya itu normalnya yaitu T1 itu normal, apabila T0 itu pasca operasi. Nah, kemudian kita lihat juga warnanya hipermis atau tidak, kemudian kiriptenya melebar atau tidak, kemudian apakah terdapat detritus, kemudian apakah terdapat peritonsiler, kemudian permukaan tersnya bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan inspeksi pada dinding dari posterior orofaringnya. Bapak bisa mengap. Nah, baik. Kemudian kita lihat dari mukosanya. Nah, itu mukosanya itu warnanya seperti apa, hipermis atau pucat, kemudian granulasinya, kemudian apakah terdapat atrofi mukosa, apakah terdapat postnasal drift. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan dari kelenjar limfa leher. Bapak sedikit begini ya Pak ya. Sama pemeriksaannya pasien berada di di bersinggungan dengan paha kiri pasien, bersinggungan dengan paha kiri penderita. Kemudian selanjutnya kita nilai dari menginspeksi dari bagian lehernya. Bapak bisa gini. Nah, kemudian kita lihat simetris atau tidak, kemudian apakah terdapat benjolan, apakah terdapat dari pembesaran tiroid. Nah, kemudian kita lakukan palpasi. Sebelumnya kelenjar limfa itu bisa terlihat bila melebihi dari lebarnya lebih dari 1 cm. Nah, kemudian kita melakukan inspeksi palpasi yaitu dari submetal, kemudian anulus mandibula, kemudian preaurikular, postaurikular, kemudian sepanjang sternocleidomastoideus, kemudian supraclavicular, kemudian infraclavicular. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali lagi yaitu yang dinilai untuk pembesaran kelenjarnya itu ada letaknya bagaimana, apakah unilateral atau bilateral, kemudian warnanya benjolan itu sama seperti warna sekitar atau tidak, kemudian apakah terdapat fluktuasi, kemudian nyeri tekan, kemudian apakah terdapat apakah mobil atau terfiksir, kemudian ukurannya berapa, bisa dinilai panjang ataupun lebar ataupun tinggi. Nah, kemudian apakah bagaimana permukaannya, berbenjol-benjol ataupun rata. Nah, alhamdulillah Pak, pemeriksaan telah selesai. Apakah ditanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan ditanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.